Tak ada yang percaya padanya. Ia menghadapi lebih dari 1000 penolakan, tapi ia tetap melangkah. Karena ia tahu, kegagalan bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel kami. Kami akan membahas fakta-fakta unik yang terjadi di belahan dunia. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Bayangkan, Anda sudah berusia 65 tahun. Bisnis yang Anda bangun selama puluhan tahun tiba-tiba bangkrut. Anda kehilangan segalanya, hanya memiliki uang beberapa dolar di saku, dan tanpa pekerjaan. Dunia mungkin berkata, ini saatnya untuk menyerah. Tapi tidak dengan pria ini. Ia menolak untuk menyerah. Dengan hanya sebuah koper dan resep ayam goreng rahasia, ia mulai berkeliling dari satu restoran ke restoran lain, berusaha meyakinkan orang untuk mencoba masakannya. Tak ada yang percaya padanya. Ia menghadapi lebih dari 1000 penolakan, tapi ia tetap melangkah. Karena ia tahu, kegagalan bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan dari kegigihannya, lahirlah kerajaan ayam goreng yang kini dikenal di seluruh dunia. Kentucky Fried Chicken. Inilah kisah inspiratif seorang pria yang membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk sukses. Perjalanan hidup Kolonel Sanders, sang legenda di balik KFC. Harlan David Sanders lahir pada 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga sederhana dengan kondisi ekonomi yang sulit. Ayahnya, Wilbur David Sanders, bekerja sebagai buruh dan meninggal dunia ketika Sanders baru berusia 5 tahun. Kepergian sang ayah membuat keluarganya kehilangan sumber penghasilan utama, sehingga ibunya, Margaret Ann Sanders, harus bekerja sebagai penjahit dan buruh tani untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Sebagai anak tertua, Sanders harus mengambil alih banyak tanggung jawab di rumah, termasuk memasak untuk kedua adiknya yang masih kecil. Sejak usia 7 tahun, ia sudah belajar berbagai teknik memasak dari ibunya, mulai dari memanggang, menggoreng, hingga mengolah daging. Ibunya mengajarkannya bahwa makanan yang baik harus menggunakan bahan-bahan berkualitas dan dimasak dengan penuh perhatian. Di usianya yang masih muda, Sanders mulai terbiasa dengan kerja keras dan kehidupan yang penuh tantangan. Ia tidak hanya harus memasak, tetapi juga membantu pekerjaan rumah tangga lainnya seperti mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Semua pengalaman ini tanpa disadarinya akan menjadi fondasi penting dalam kesuksesannya di masa depan. Saat berusia 10 tahun, Sanders mulai bekerja di ladang milik tetangganya untuk mendapatkan uang tambahan. Ia bekerja dari pagi hingga sore, mengurus ternak, dan membantu panen. Meskipun pekerjaannya berat, ia tidak memiliki pilihan lain karena harus membantu ibunya yang kesulitan secara finansial. Ketika berusia 12 tahun, ibunya menikah lagi dengan seorang pria bernama William Broadus. Namun, hubungan Sanders dengan ayah tirinya tidak berjalan baik. Ayah tirinya sering bersikap kasar, terutama terhadap Sanders, yang membuatnya merasa tidak nyaman di rumah. Konflik dalam keluarga semakin memburuk, dan pada akhirnya, Sanders memutuskan untuk meninggalkan rumah pada usia 13 tahun. Ia pergi ke kota lain dan mulai mencari pekerjaan sendiri. Keputusan ini menjadi titik awal dari perjalanan panjangnya dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Meskipun meninggalkan rumah di usia muda, Sanders tetap memiliki tekad untuk bertahan hidup. Ia bekerja serabutan di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mulai dari bekerja sebagai tukang kayu, buruh pertanian, hingga mencuci piring di restoran kecil.
Pengalaman hidupnya yang keras mengajarkan Sanders untuk selalu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ia juga belajar bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi harus diperjuangkan dengan kerja keras dan ketekunan. Sejak kecil, Sanders sudah memiliki kecintaan terhadap dunia memasak. Ia sering mencoba berbagai resep baru dan berusaha meningkatkan cita rasa masakannya. Keahliannya dalam memasak menjadi salah satu keterampilan yang kelak akan mengubah hidupnya. Meskipun mengalami banyak kesulitan dalam masa kecilnya, Sanders tidak pernah menyerah. Ia selalu mencari cara untuk bertahan dan terus berkembang. Semua pengalaman pahit yang ia alami membentuk karakter kuat yang akan membantunya meraih kesuksesan di kemudian hari. Saat Sanders berusia 16 tahun, ia memutuskan untuk berhenti sekolah. Ia merasa bahwa pelajaran di sekolah tidak menarik dan lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan. Pendidikan formal bukanlah prioritas bagi Sanders saat itu, terutama karena ia harus bertahan hidup sendiri setelah meninggalkan rumah. Setelah putus sekolah, ia mulai bekerja sebagai buruh tani, melakukan pekerjaan berat di ladang dengan bayaran yang sangat rendah. Ia juga mencoba bekerja sebagai tukang kayu dan buruh di pabrik, tetapi tidak bertahan lama karena pekerjaan tersebut tidak memberikan kestabilan finansial yang cukup. Sanders kemudian mendapatkan pekerjaan sebagai kondektur tram di New Orleans. Tugasnya adalah membantu penumpang naik dan turun serta memastikan bahwa tiket mereka sudah dibayar. Pekerjaan ini cukup berat karena ia harus berdiri sepanjang hari dan menghadapi berbagai macam orang. Tidak puas dengan pekerjaan itu, Sanders mencoba bergabung dengan tentara Amerika Serikat. Ia memasukkan tanggal lahirnya agar bisa diterima dan akhirnya dikirim ke Kuba. Namun, masa dinasnya hanya berlangsung beberapa bulan, dan ia pun kembali ke Amerika tanpa mendapatkan pengalaman militer yang berarti. Setelah keluar dari tentara, ia bekerja sebagai operator feri, membantu mengangkut penumpang dan barang melintasi Sungai Ohio. Namun, bisnis feri ini tidak memberikan keuntungan besar, dan ia akhirnya menjual sahamnya kepada seorang investor lokal. Kemudian, ia mencoba menjadi agen asuransi dan berkeliling dari rumah ke rumah untuk menawarkan polis asuransi. Namun, pekerjaan ini tidak cocok dengannya karena ia sering kesulitan mendapatkan klien. Akhirnya, ia dipecat karena tidak mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada satu titik dalam hidupnya, Sanders juga mencoba berkarir sebagai pengacara. Ia belajar hukum secara otodidak dan berhasil mendapatkan izin praktik. Namun, karir hukumnya tidak bertahan lama setelah ia bertengkar dengan kliennya sendiri di ruang sidang. Setelah gagal dalam berbagai bidang pekerjaan, Sanders akhirnya bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran di perusahaan kereta api. Pekerjaan ini cukup stabil dan memberinya penghasilan tetap. Namun, setelah beberapa tahun, ia diberhentikan akibat perselisihan dengan atasannya. Di usia 30-an, Sanders telah mencoba berbagai macam pekerjaan, tetapi tidak ada yang benar-benar membawanya kepada kesuksesan. Meskipun sering gagal, ia tidak pernah menyerah dan terus mencari peluang baru. Kegagalan demi kegagalan yang ia alami menjadi pelajaran berharga yang mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun, ia percaya bahwa selama ia terus berusaha, suatu hari nanti ia akan menemukan jalannya menuju keberhasilan. Setelah dipecat dari pekerjaannya di perusahaan kereta api, Sanders kembali mencari cara untuk menghasilkan uang. Ia mencoba menjalankan bisnis sendiri dengan membuka toko lampu, tetapi usahanya gagal karena tidak mampu bersaing dengan toko-toko lain yang lebih besar. Kemudian, ia mencoba bekerja sebagai penjual ban mobil. Awalnya, ia cukup sukses dalam pekerjaan ini, tetapi bisnisnya terhenti ketika terjadi depresi besar pada tahun 1929. Krisis ekonomi ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan daya beli masyarakat menurun drastis. Selama masa-masa sulit tersebut,
Sanders harus mencari berbagai pekerjaan sampingan agar tetap bisa bertahan hidup. Ia pernah menjadi mekanik mobil, teknisi mesin, dan bahkan sempat bekerja sebagai supir truk untuk beberapa perusahaan. Meskipun Sanders selalu berusaha mencari peluang baru, tampaknya keberuntungan belum berpihak kepadanya. Setiap kali ia mencoba sesuatu, ada saja hal yang membuat usahanya gagal, baik karena faktor ekonomi maupun kesalahan strategi. Salah satu momen paling sulit dalam hidupnya adalah ketika ia tidak memiliki cukup uang untuk membayar sewa rumah. Ia sempat tidur di dalam mobilnya selama beberapa minggu karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Namun, satu hal yang membedakan Sanders dari orang lain adalah ketekunan dan semangatnya untuk terus maju. Ia tidak pernah membiarkan kegagalan menghentikannya. Setiap kali ia jatuh, ia selalu bangkit kembali dan mencoba mencari peluang baru. Pada tahun 1930, Sanders mendapatkan pekerjaan sebagai operator stasiun bensin di Corbin, Kentucky. Ia bertanggung jawab untuk mengelola pom bensin serta melayani pelanggan yang singgah untuk mengisi bahan bakar. Saat bekerja di pom bensin, ia mulai memperhatikan bahwa banyak pengemudi truk dan wisatawan sering mencari tempat makan yang nyaman. Ide inilah yang akhirnya mengarah pada terobosan besar dalam hidupnya. Dengan keterampilan memasak yang dimilikinya sejak kecil, Sanders mulai berpikir untuk menyediakan makanan bagi pelanggan yang datang ke pom bensinnya. Ia ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar bahan bakar, yaitu makanan yang lezat dan berkualitas. Inilah awal mula perjalanan Sanders menuju kesuksesan, meskipun ia belum menyadarinya saat itu. Namun, dari sini, ia mulai menemukan minat dan bakat sejatinya dalam dunia kuliner. Ia memasak di dapur kecil yang berada di belakang pom bensin. Pada awalnya, ia hanya menyajikan beberapa menu sederhana seperti ham, steak, dan sayuran. Namun, ayam goreng buatannya yang menggunakan bumbu khas mulai menarik perhatian pelanggan. Banyak pelanggan yang datang hanya untuk menikmati ayam gorengnya. Kelezatannya menyebar dari mulut ke mulut, dan bisnis kecilnya mulai berkembang. Sanders semakin yakin bahwa makanan bisa menjadi peluang bisnis yang lebih besar daripada hanya menjual bensin. Pada tahun 1936, ia mendapatkan pengakuan dari Gubernur Kentucky yang memberinya gelar kehormatan, Kolonel Kentucky, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam dunia kuliner di negara bagian tersebut. Gelar ini semakin meningkatkan reputasi restoran kecilnya. Dengan semakin banyaknya pelanggan yang datang, ia akhirnya membuka restoran yang lebih besar bernama Sanders Cafe di seberang pom bensinnya. Restoran ini memiliki tempat duduk yang lebih luas dan dapur yang lebih modern untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Namun, saat itu ia menghadapi tantangan besar dalam memasak ayam. Ayam gorengnya memang lezat, tetapi membutuhkan waktu hampir 30 menit untuk matang dengan metode penggorengan tradisional. Ia mulai mencari cara agar bisa menyajikan ayam dengan lebih cepat tanpa mengurangi kualitasnya. Pada tahun 1939, ia menemukan solusinya dengan menggunakan panci presto. Metode ini memungkinkan ayam matang lebih cepat, tetapi tetap memiliki tekstur renyah di luar dan juicy di dalam. Ini adalah inovasi besar yang membuat ayam gorengnya semakin terkenal. Selain itu, ia menyempurnakan resep bumbu rahasianya yang terdiri dari 11 jenis rempah-rempah, yang hingga kini tetap menjadi ciri khas KFC. Ia sangat menjaga kerahasiaan resep ini dan tidak pernah membagikannya secara lengkap kepada siapapun. Keunikan rasa ayam gorengnya menarik banyak orang dari berbagai daerah. Restorannya mulai dikunjungi oleh pelanggan dari luar kota yang ingin mencicipi ayam goreng khasnya. Selama lebih dari 1 dekade, bisnisnya berkembang pesat. Namun,
Ia tidak menyangka bahwa tantangan besar akan segera datang dan mengancam kelangsungan usahanya. Pada awal 1960-an, bisnis waralaba Kentucky Fried Chicken, KFC, berkembang pesat. Dari hanya satu restoran mitra di Salt Lake City, Utah, dalam waktu kurang dari 1 dekade, KFC telah memiliki lebih dari 600 cabang di berbagai negara bagian Amerika Serikat dan Kanada. Kolonel Sanders tidak hanya menjual resep ayam gorengnya, tetapi juga memberikan pelatihan kepada pemilik restoran agar mereka bisa menyajikan ayam goreng dengan kualitas yang sama. Ia sangat menekankan standar yang ketat dalam penggunaan bumbu rahasia dan metode memasak menggunakan panci presto. Keberhasilan KFC tidak lepas dari citra Sanders sebagai ikon merek tersebut. Dengan seragam khas jas putih dan dasi kupu-kupu hitam, ia sering muncul dalam iklan dan acara promosi. Citra ini membuat KFC semakin dikenal luas oleh masyarakat. Namun, meskipun bisnisnya semakin berkembang, Sanders mulai merasa kewalahan. Di usianya yang sudah lanjut, mengelola jaringan waralaba yang semakin besar menjadi tugas yang sangat berat baginya. Pada tahun 1964, di usianya yang ke-73, Sanders mengambil keputusan besar dengan menjual perusahaannya kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh John Y. Brown Jr. dan Jack Massey seharga $2 juta, sekitar $19 juta dalam nilai sekarang. Meskipun menjual bisnisnya, Sanders tetap berperan dalam perusahaan sebagai duta besar merek KFC. Ia terus melakukan perjalanan ke berbagai restoran untuk memastikan bahwa ayam goreng KFC tetap mempertahankan cita rasa dan kualitasnya. Di bawah kepemimpinan baru, KFC semakin berkembang secara global. Mereka mulai membuka cabang di berbagai negara, termasuk Inggris, Jepang, dan Australia. Strategi pemasaran yang agresif dan ekspansi cepat membuat KFC menjadi salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia. Pada akhir tahun 1970-an, KFC telah memiliki lebih dari 6.000 cabang di seluruh dunia, menjadikannya salah satu merek makanan cepat saji paling sukses dalam sejarah. Kesuksesan ini menjadikan Sanders sebagai salah satu tokoh bisnis paling inspiratif. Dari seseorang yang pernah mengalami kebangkrutan di usia 65 tahun, ia berhasil membangun kerajaan bisnis yang bernilai miliaran dolar. Namun, meskipun telah mencapai kesuksesan besar, Sanders tetap rendah hati dan berpegang teguh pada prinsipnya. Ia masih sering mengunjungi restoran KFC untuk memastikan bahwa kualitas ayam gorengnya tetap terjaga. Meskipun Sanders tidak lagi memiliki kendali penuh atas KFC, ia tetap menjadi wajah dan jiwa dari merek tersebut. Ia terus berkeliling dunia untuk menghadiri acara peresmian cabang baru, bertemu pelanggan, dan mempromosikan ayam goreng khasnya. Namun, seiring pertumbuhan perusahaan, ia mulai kecewa dengan beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemilik baru. Sanders merasa bahwa beberapa standar kualitas yang dulu ia tetapkan mulai dikompromikan demi efisiensi dan keuntungan yang lebih besar. Ia bahkan pernah mengkritik beberapa cabang KFC yang menurutnya tidak lagi menyajikan ayam goreng sesuai dengan resep aslinya. Namun, meskipun kecewa, ia tidak bisa berbuat banyak karena sudah tidak lagi memiliki kendali atas perusahaan. Pada tahun 1980, Kolonel Sanders meninggal dunia pada usia 90 tahun akibat leukemia. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi dunia bisnis dan kuliner. Namun, warisannya tetap hidup melalui merek KFC yang telah ia bangun dengan kerja keras dan dedikasi. Hingga hari ini, wajahnya masih menjadi ikon dari merek KFC. Logo bergambar dirinya tetap digunakan di berbagai cabang KFC di seluruh dunia, menjadi simbol dari ketekunan, inovasi, dan semangat pantang menyerah. KFC sendiri terus berkembang dan saat ini memiliki lebih dari 25.000 restoran di lebih dari 145 negara, menjadikannya salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia. Rahasia resep ayam gorengnya tetap dijaga ketat dan disimpan di brankas khusus di kantor pusat KFC di Louisville, Kentucky.
Hanya segelintir orang yang mengetahui seluruh formula dari 11 bumbu dan rempah rahasia yang menjadi ciri khas KFC. Kisah hidup Sanders menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang berpikir bahwa usia adalah batasan untuk meraih kesuksesan. Sanders membuktikan bahwa bahkan di usia 65 tahun, seseorang masih bisa memulai sesuatu yang besar dan mengubah hidupnya. Hingga kini, setiap kali seseorang menikmati ayam goreng KFC, mereka tidak hanya mencicipi hidangan lezat, tetapi juga bagian dari perjalanan panjang dan perjuangan seorang pria yang tidak pernah menyerah pada kegagalan. Itulah kisah inspiratif Kolonel Sanders. Usia bukanlah penghalang untuk mencapai kesuksesan. Kita tidak pernah tahu kapan kita mencapai kesuksesan. Maka dari itu teruslah bangkit dan selalu belajar dari kegagalan yang ada. Terima kasih telah menonton, dan jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.